Indonesia boleh berbangga jika banyak produsen karoseri lokal yang mampu membuat kerangka bus atau balutan bodi bus, bahkan membawa nama negara Indonesia terkenal hingga kawasan ASEAN. Sayangnya, ketenaran itu tidak diiringi dengan pembuatan merek bus dalam negeri. Lalu apa yang membuat Indonesia sampai saat ini belum mempunyai merek sendiri? Karena penyedia transportasi bus di Indonesia lebih menyukai penggunaan merek luar negeri. Secara ekonomis, lebih baik menggunakan merek luar negeri yang sudah ternama dan juga sudah terbukti akan kualitasnya. Tapi sebenarnya Indonesia juga pernah memiliki merek bus sendiri, dalam kata lain mesin, sesis, dan bodi dibuat oleh Indonesia, bahkan pernah diekspor sampai ke Arab Saudi. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah deretan merek bus buatan Indonesia. Oh ya guys, video ini saya up lagi ya, karena dalam unggahan sebelumnya terjadi masalah terkait di backsound-nya. Bus perkasa. Indonesia sendiri pernah membuat merek bus sendiri tepatnya 24 tahun yang lalu dengan nama bus-bus perkasa. Sasis bus produksi PT Wahana Perkasa Auto Jaya yang merupakan anak perusahaan grup Texmaco. Bus ini asli produksi Indonesia alias buatan negara sendiri. Brand Perkasa pertama kali diluncurkan pada pertengahan tahun 1998 dengan produk pertamanya berupa truk. Sebagai produk nasional, Perkasa pun sudah mendapatkan pesanan dari Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia untuk kendaraan militernya. Bus Perkasa memiliki mesin depan dengan kode seri 807A, untuk mesin belakangnya dengan kode seri 808B, serta sudah dilengkapi dengan turbo intercooler dengan kandungan lokal lebih dari 90%, baik itu di mesin, sesis, maupun balutan bodi busnya. Texmaco juga mempunyai banyak lisensi dari berbagai pabrikan otomotif di dunia, sehingga boleh memproduksi sendiri spare part-nya dalam negeri. PT Wahana Perkasa Auto Jaya kemudian mengembangkan pasarnya dengan memproduksi bus di tahun 2001, dengan line up-nya yang cukup lengkap di semua kelas, baik itu di kelas bus medium maupun di kelas bus besarnya. Perkasa pada saat itu bisa dibilang sebagai pesaing para pendatang baik asal negara Jepang maupun produk asal Jerman di market bus besar seperti Hino dan juga Mercedes-Benz. Dengan produk-produk berkualitas, pada awal masa produksinya, bus Perkasa cukup menyita perhatian banyak publik dan pesanannya mulai mengalir dari berbagai instansi pemerintahan dan juga beberapa perusahaan otobus di Indonesia. Bahkan sempat diekspor ke luar negeri termasuk ke negara Arab Saudi. Namun sayang sekali, hal ini tidak bertahan lama karena tidak lama grup Texmaco yang menaungi Perkasa kemudian dipilotkan oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, tepatnya di tahun 2004. Pabrik kendaraan niaga yang sempat jadi kebanggaan Indonesia itu pun akhirnya harus berhenti beroperasi serta terbengkalai hingga sekarang ini. Bus Komodo. Berbicara bus gandeng yang beroperasi di Indonesia khususnya di Jakarta, yang terlintas dalam pikiran kita adalah pasti impor dari luar negeri, lebih khususnya dari negeri tirai bambu. Karena 2 tahun belakangan ini, yaitu perjanjian perdagangan ASEAN dengan Cina, sedang gencar-gencarnya. Jadi banyak produk Cina masuk ke negara-negara ASEAN, termasuk ke negara Indonesia. Transjakarta sendiri merupakan salah satu ikon dari moda transportasi massal kebanggaan milik Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana tidak, hanya bus yang tergabung dalam PT Transjakarta saja yang memiliki jalur khusus yang membuat penumpang merasa nyaman dan juga aman. Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih lagi menggunakan angkutan massal.
Awal berdirinya Transjakarta di tahun 2004 menggunakan bus komodo yang merupakan buatan pabrikan dalam negeri atau asli buatan negara Indonesia, yaitu PT ASEAN Auto Internasional. Kemudian untuk karoserinya dipercayakan kepada Karoseri Rahayu Santosa Bogor, Jawa Barat, yang merupakan deretan karoseri terbaik di Indonesia, namun berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu hingga sekarang ini. Sayangnya bus komodo ini pernah mengalami kasus kebakaran yang terjadi di halte Salemba UI Jakarta Pusat pada tahun 2015 lalu. Akibat kasus terbakarnya salah satu bus merek komodo tersebut, pihak operator yaitu PT Eka Sari Lorena sementara waktu menarik untuk tidak beroperasi lagi. Inobus. Salah satu karya anak bangsa yang selanjutnya yaitu Inobus. Bus ini dibuat oleh PT Inka. PT Inka sendiri merupakan sebuah badan usaha milik negara yang telah berdiri sejak 18 Mei tahun 1981. PT Inka merupakan pengembangan dari Balai Jasa Lokomotif Uap Madiun yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia. Inobus merupakan produk unggulan dari PT Inka yang didesain dan diproduksi di Indonesia. Bus gandeng yang menggunakan bahan bakar gas ini berspesifikasi 8.900 cc dengan 320 horsepower. Panjangnya hampir 18 meter dan bus ini sudah dilengkapi dengan suspensi udara juga. Banyak opsi bodi yang diluncurkan oleh PT Inka dengan bekerja sama dengan beberapa karoseri lokal, sebut saja seperti karoseri Laksana, karoseri Trisakti, dan lain sebagainya. Kapasitas bus ini dapat mengakomodasi hingga 140 sampai dengan 150 orang sekali jalan. Selain itu, bus ini telah dilengkapi dengan anti-lock braking system untuk meningkatkan keamanan berkendara dan juga teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan meningkatkan umur kendaraan. Pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan saat itu pula beliau sekaligus meresmikan pengoperasian busway untuk Koridor 12, di mana untuk Koridor 12 ini yang melayani rute Pluit menuju Tanjung Priuk dioperasikan 36 unit bus ATC, 18 unit diantaranya merupakan Inobus produksi PT Inka. Ke-18 unit ini menambah jumlah Inobus yang beroperasi untuk melayani jalur busway pada tahun sebelumnya sebanyak 21 unit yang beroperasi di Koridor 11. Inobus sendiri dioperasikan oleh PT Damri Divisi Transjakarta dan juga Transjakarta itu sendiri. Oke guys, itulah deretan merek bus buatan Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.